Friends, sekarang kita ngomong fokus ya. Fokus. Fokus itu orang sering mengira. Fokus itu adalah tentang kepastian. Jadi orang berpikir kalau sudah fokus atau kalau memerlukan fokus itu dalam rangka memastikan berbagai hal. Padahal bukan begitu. Fokus itu tentang kesetiaan. Fokus itu tentang loyalitas. Misalnya begini. Ini lo perhatiin, ada dua gambar nih. Gua tunjukin gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama itu ada sebuah gambar yang di tengahnya jelas, yang di pinggir-pinggirnya nggak jelas. Nah itu namanya fokus, friend. Dan ini hukum alam, friends. Hukum alam, artinya gini. Kalau yang di tengahnya jelas, yang di pinggirnya nggak jelas. Kalau yang di pinggirnya jelas, yang tengahnya biasanya nggak jelas. Gitu. Kalau gue lagi lihat lo nih sekarang, gue nggak bisa lihat ke belakang gue. Kalau gue lihat sono, gue nggak bisa lihat sono. Kalau gue lihat sini, gue nggak bisa lihat situ. Gitu, friends ya. Itulah yang namanya hukum alam tentang fokus. Kalau suatu saat lo lihat ada foto, ada gambar, ada film, gitu. Semuanya jelas, hampir pasti itu adalah manipulasi digital, friends. Alias di utak-atik, di Photoshop. Fokus itu memang tidak bisa semuanya tajam, tapi hanya bagian tertentu aja, kayak gambar itu, gitu. Makanya orang bilang, kalau yang lo fokus itu adalah yang bagus, yang tengah, yang tajam itu yang bagus, maka yang jelek jadi kabur, yang jelek jadi samar. Sebaliknya gitu juga, friend. Kalau yang tengah itu yang jelek, maka yang pinggir, yang sekitarnya, yang nggak jelas, itu justru yang bagus. Disarankanlah oleh orang, lihat baiknya aja deh, sama dia mah lihat baiknya aja. Sama keadaan ini lihat positifnya aja. Kenapa? Karena fokusnya di situ. Sehingga yang jelek menjadi tidak terlalu jelas. Gitu. Kenapa tadi gue bilang ini adalah tentang kesetiaan dan loyalitas, bukan tentang kepastian. Karena persoalan fokus itu, friends, tantangan paling besarnya adalah justru ketika keadaan nggak pasti. Ketika segala sesuatu nggak jelas. Justru pada saat itu paling diperlukan fokus. Makanya, friends, gambar yang pertama tadi, yang lo lihat tadi, coba lo lihat sekali lagi ya gambar itu. Itu bahasanya adalah ilmu entah bagaimana. Ya? Entah bagaimana. Ini ilmu, friends. Bukan ilmu baru. Udah ilmu dari zaman dulu. Ilmu dari bapak-bapak, ibu kita, nenek moyang kita. Coba aja lo perhatiin. Kalau misalnya kita dulu orang nggak punya, dulu orang susah, dulu orang serba nggak berkecukupan. Andalan orang tua kita itu ini, entah bagaimana. Jadi karena orang tua kita misalnya pengen fokus pokoknya kita ini entah gimana caranya pokoknya sekolah, maka ketika datang tagihan, datang keperluan segala macam, walaupun duit lagi nggak ada nih, bilang aja pokoknya entah bagaimana. Akhirnya kepenuhan juga kan? Ya nggak, friends? Sakti, friends, ilmu sakti, entah bagaimana. Nama lainnya MPC, friend. MPC, lu tau MPC? MPC, lu tau MPC? Mbok piye carane. Nah, itu ilmu hebat, ya. Yang pertama, friend. Yang kedua nih, friends, lu perhatiin gambar kedua nih. Di situ ada kaca pembesar.
terus ada asap. Ini sebenarnya mainan kita waktu kecil, friends ya. Gua dulu juga waktu kecil senang banget nih main beginian nih. Ngebakar-bakarin apa gitu ya. Pakai apa? Kaca pembesar. Kalau orang bilang suryakanta. Ini juga ilmu fokus, friends. Bahasa mudahnya begini. Jadi semua energi cahaya dari matahari itu ditampung oleh kaca membesar, kemudian semuanya dipusatkan pada satu hal. Yang dengan pemusatan itu menghasilkan energi yang luar biasa besar, sehingga bisa membakar kertas, bakar kayu, apa saja yang menjadi titik fokus dari pemadatan atau pengumpulan energi cahaya itu. Ini ilmu fokus, friends. Tadi gua bilang, fokus itu paling diperlukan ketika keadaan nggak pasti, ketika keadaan nggak jelas. Keadaan yang nggak pasti dan nggak jelas itu biasanya memunculkan atau menegaskan berbagai kelemahan kita, berbagai kekurangan kita, menjadi semakin kelihatan gitu, friend. Nah, disinilah gunanya fokus yang model kedua ini, friend. Orang bilang fokus yang kedua ini namanya laser sharp focus. Tahu nggak ini ilmu apa? Ini juga ilmu sakti, friends. Ilmu sakti, namanya apa? Perhatiin ya, ada kaca pembesar, ada cahaya dipusatkan, memusat, menguat, jadi api, bisa membakar. Ini ilmu sakti yang namanya justru itu, friend. Justru itu. Ini gimana nih keadaan nggak jelas? Justru itu. Ini gimana nih uang mau habis, kita nggak punya modal. Justru itu. Gimana nih pesaing makin hebat, kita makin ketinggalan. Justru itu. Lo, friend, kalau bisa menggunakan dua ilmu sakti ini, friend, insya Allah lo tetap bisa mencapai tujuan lo, tetap mencapai apa yang jadi target lo, tetap lo bisa sukses dan berhasil. Modalnya dua, friend. Di dalam segala ketidakpastian, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, modalnya cuma dua. Entah bagaimana, justru itu. Kalau kita bisa selalu bertahan, selalu setia, selalu loyal pada dua cara ini, nyampe, friend, nyampe insya Allah. Gitu, friend ya. Jadi mulai sekarang pakai tuh, friend. Kalau perlu lo sablonin di kaos ya. Depannya entah bagaimana. Mbok piye carane. Yang belakang, friends, justru itu. Lo nggak punya duit, justru itu. Lo belum bisa, justru itu. Oke, friend ya. Entah bagaimana, justru itu. Gitu, friend, biar aman kita.